Yang makin bikin merinding, di belakang sosok menyerupai Gani itu ada sosok lain. Seorang perempuan mengenakan kain jarik Jawa dan lehernya terlihat seperti terikat tali tambang berwarna hitam. Kelakuannya makin ekstrim pas dia teriak-teriak sambil matanya melotot tajam dan tangannya menunjuk ke arah Dimas. Sopo sing cukup, sopo sing cukup, balik lu. Pelan-pelan nih si Agam membuka lagi pintu belakang dan ternyata di luar sana masih terlihat sosok yang menyerupai Gani lagi berdiri gak jauh dari pintu. Posisinya tuh pas banget lagi menghadap ke arah Agam. Terus sosok itu pelan-pelan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Si Manis, cerita mistis yang dikemas dengan manis. Untuk kalian yang sedang nonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, aku doain rezekinya lancar. Amin. Malam ini aku mau cerita soal kejadian nyata yang dialami oleh salah satu subscriber kita, namanya Agam. Kejadiannya itu sekitar tahun 2017 lalu, pas dia dan kelompok KKN-nya dapat tugas di sebuah desa yang lumayan terpencil di daerah Jawa Timur. Awal mulanya tuh kayak gini nih. Kelompok Agam dapat bagian di desa Kalimati. Ini bukan nama sebenarnya ya guys, sengaja disamarkan demi menjaga privasi warga setempat. Desanya itu benar-benar ada di balik lereng gunung dan dikelilingi hujan jati yang cukup rindang. Agam cerita, waktu rombongan mereka naik mobil bak terbuka sewaan buat masuk ke area hutan, dia ngerasa kok hawa yang dilewati beda sama desa pada umumnya. Gak lama sampailah mereka di posko atau tempat tinggal mereka sementara. Posko ini berupa rumah kayu tua yang posisinya agak memisah dari pemukiman warga. Dan tempat di depan rumah itu berdiri satu pohon sawe besar yang akarnya sudah menjalar kemana-mana. Sore itu mereka disambut sama Pak RT setempat, namanya Pak Dirmo. Pak Dirmo sempat ngasih wejangan khusus, beliau bilang kayak gini, Mas, Mbak, desa ini emang tenang, tapi kulo nyuwun tulung banget nggih, kalau udah lewat jam 6 sore, kalau bisa jangan ada yang keluar rumah. Sama satu lagi, kalau dengar suara perempuan lagi nembang di belakang rumah, jangan sekali-kali dicari sumber suaranya, biarin aja, anggap aja nggak dengar. Agam sama teman-temannya ada Dimas, Gani, Tiwi, sama Suci cuma manggut-manggut sambil senyum-senyum tipis. Nah, malam itu sekitar jam 1 dini hari, Agam kebangun gara-gara kebelet ingin buang air kecil. Nah, kamar mandi di posko mereka itu posisinya di luar, percis bagian belakang rumah dan deket sama sumur tua. Agam awalnya males banget buat bangun, tapi karena udah gak tahan, mau gak mau dia beraniin diri keluar sambil nyalain cahaya pakai senter handphone. Pas lagi jalan menuju pintu belakang, si Agam ini ngelewatin lah area ruang tengah tempat dimana teman-temannya pada tidur menggelar tikar. Di situ dia nih ngelihat salah satu temennya yaitu si Gani lagi duduk bersila menghadap ke tembok, kayak ngebelakangin Agam gitu. Terus Agam sempet nyapa, Gan, belum tidur lu? Mau ke kamar mandi bareng gua nggak? Tapi si Gani ini sama sekali nggak nyaut guys. Posisinya bener-bener diem tegak, gak ada gerak-geraknya pisan. Agam ini mikir, mungkin si Gani lagi ngelindur kali ya. Ya udah deh, dia akhirnya langsung lanjut jalan ke belakang. Singkat cerita, si Agam ini posisi udah di kamar mandi ya. Dia baru saja selesai nyuci tangan di dekat sumur tua. Nah, gak lama kedengeran pintu bilik kamar mandi kebuka. Pas si Agam lihat, matanya tuh langsung setengah melotot kayak kaget gitu. Karena ternyata yang keluar dari bilik itu adalah si Gani. Agam yang kelihatan mukanya kayak bingung dan baru aja mau nanya, Gan, bukannya lu tadi ada di dalam? Tapi belum sempat terucap,
Gak lama senter handphone yang dia bawa berkedip-kedip, terus tiba-tiba otomatis mati. Sehingga suasana sekitaran langsung menjadi gelap total. Di detik itulah Agam ngerasa ada yang gak beres, karena di saat itu juga ngerasa bulu kuduknya langsung berdiri hebat. Gak lama samar-samar dari arah hutan di balik sumur tua itu kedengaran kayak ada suara perempuan lagi bersenandung tembang Jawa kuno. Suaranya tuh lirih banget, kayak mendayu-dayu gitu. Nah, tanpa pikir panjang dia balik badan terus ngajak si Gani buat masuk ke dalam rumah. Dan kesini, di sini horor, cepet balik yuk, cepet balik. Tapi jawaban si Gani aneh. Anehnya itu suaranya kayak bukan dia. Duluan, nanti aku nyusul. Agam langsung lari buat cepet-cepet masuk ke dalam rumah. Sepintas Agam masih ngeliat kalau si Gani yang masih ada di depan sumur tua itu lagi nyuci tangan. Begitu masuk, Agam langsung gercep nutup dan ngunci pintu belakang. Pas dia jalan mau balik ke ruang tengah, otomatis dong ngelewatin lagi area tempat tidur teman-temannya itu. Lalu disitulah langkahnya si Agam langsung berhenti. Apa yang dilihat Agam membuatnya kaget campur bingung, karena di situ dia ngelihat posisi si Gani ternyata lagi tidur nyenyak di dalam dengan badan berselimut sarung. Bahkan terdengar jelas suara dengkeran halus yang keluar dari napasnya. Di pikirannya cuma ada satu pertanyaan, lah terus yang baru aja gue temuin di kamar mandi tadi siapa? Nah, karena penasaran dan pengen memastikan lagi, pelan-pelan nih si Agam membuka lagi pintu belakang. Dan ternyata di luar sana masih terlihat sosok yang menyerupai Gani lagi berdiri gak jauh dari pintu. Posisinya tuh pas banget lagi menghadap ke arah Agam. Terus sosok itu pelan-pelan tersenyum. Tapi yang makin bikin merinding, di belakang sosok menyerupai Gani itu ada sosok lain. Seorang perempuan mengenakan kain jarik Jawa dan lehernya terlihat seperti terikat tali tambang berwarna hitam. Saking paniknya, si Agam langsung ngebanting pintu nutup dengan kenceng banget. Suaranya yang kedengar kenceng otomatis bikin teman-temannya yang lagi tidur langsung pada kebangun, termasuk si Gani yang asli. Gam, lu bisa gak sih tutup pintunya pelan-pelan? Berisik tahu. Si Dimas coba tegur sambil agak kesel gitu. Sorry. Kalau gua kekerasan nutup pintunya. Besok aja deh gue cerita. Sekarang kalian lanjut tidur aja. Sahut Agam berusaha menenangkan suasana. Malam itu Agam benar-benar gelisah dan masih kebayang dua sosok yang dilihatnya tadi barusan. Jangankan buat merem, dia bahkan sama sekali nggak bisa tidur sampai menjelang pagi. Singkat cerita, keesokan harinya Agam berusaha untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya semalam dengan alasan agar teman-temannya melaksanakan KKN bisa berjalan dengan lancar. Nah, dalam KKN itu Dimas sebagai penanggung jawab program kerja fisik. Tempat yang dia pilih di sekitar lokasi posko yaitu ngebersihin petilasan tua yang rencananya mau dijadiin situs sejarah desa. Warga sih sebenarnya udah ngelarang dari awal, katanya kalau petilasan itu sakral banget, jadi nggak boleh ada satupun dari mereka yang masuk ke area sana kecuali para sesepuh desa. Tapi si Dimas ini tetap kekeh maksa, tujuannya nggak lain kepengen prokernya sukses besar biar dapat nilai A dari dosen pembimbing. Pas siang harinya waktu mereka lagi ngebersihin semak-semak di sekitar petilasan yang bentuknya tuh mirip susunan batu candi kecil-kecil gitu. Pas si Dimas lagi ngorek-ngorek bagian lumut, gak sengaja nih dia nemuin sebuah benda kayak kotak kayu yang tertanam agak dalam di tanah. Si Dimas ngelihatnya kayak excited gitu, kesenangan. Di pikirannya, wah dapat harta karun nih. Terus dia langsung ngebuka kotak itu. Pas dibuka ternyata isinya adalah sebuah batu bulat ukuran kecil sebanyak 2 buah berwarna merah delima yang dibungkus menggunakan kain warna hitam. Ada juga di dalamnya semacam lembaran kulit hewan dengan tulisan-tulisan kuno di atasnya. Gani, Tiwi, sama Suci yang ngelihat itu langsung ngingetin, Dimas, mending lu balikin deh itu barang. Jangan asal bawa,
mending kubur lagi di tempat semula. Tapi bagi Dimas malah dia ketawa, nyepelein kayak gitu loh. Alah, benda ginian doang, ini palingan barang bekas warga zaman dulu. Udah, gue mau bawa ke poso, lumayan kan buat kenang-kenangan. Pas sore menjelang maghrib, kejadian di luar nalar mulai datang. Si Tiwi yang baru saja selesai mandi di sumur tua itu gak lama lalu masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba dia muntah-muntah dan badannya menggigil parah. Gak cuma itu guys, dia mulai ngomong ngelantur gak jelas pakai bahasa Jawa halus. Padahal si Tiwi ini aslinya orang Betawi. Ya jangankan bahasa Jawa halus, bahasa Jawa biasa aja dia sama sekali gak ngerti. Kelakuannya makin ekstrim pas dia teriak-teriak sambil matanya melotot tajam dan tangannya menunjuk ke arah Dimas. Sopo sing jupuk, sopo sing jupuk, balik no. Habis itu si Suci tuh kayak ketakutan. Campur panik langsung jeletuk gini ke si Gani. Gan, itu jangan-jangan ada hubungannya sama kotak yang dibawa Dimas tadi yang di kilasan gak sih? Di saat yang bersamaan mendadak mencium wangi bunga melati. Baunya itu menyebar banget sampai memenuhi seluruh ruangan posko. Si Agam yang sadar situasi makin gak beres langsung tuh nyamperin si Dimas. Dim, cepetan lu balikin sekarang kotak yang lu ambil tadi. Si Dimas yang awalnya sok-sokan berani dan nyepelein kotak itu seketika mukanya berubah ketakutan. Detik itu juga dia langsung ngambil tasnya buat ngeluarin kotak itu. Tapi pas resleting tasnya dibuka, kotak kayu itu sudah hilang. Tas Dimas justru dipenuhi sama gulungan rambut hitam panjang. Malam itu bener-bener jadi malam paling horor yang gak bakalan pernah Agam dan teman-temannya lupain seumur hidup mereka. Waktu pun berlalu, Tiwi kembali sadar setelah meminum air yang sudah Agam doakan. Gak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Tiba-tiba nih, di atas atap posko mereka tinggal, kedengeran kayak suara kain yang terbang terkena angin. Terus pelan-pelan kain itu mendekat dan sampai akhirnya berhenti tepat di balik pintu utama posko mereka. Anak-anak KKN yang dari tadi nggak bisa tidur makin ketakutan dan langsung ngumpul di ruang tengah saling berpelukan dan komat kamit berdoa. Dan nggak lama dari situ, brak, brak, brak. Pintu depan digedor kencang banget sampai pintu kayunya terlihat bergetar. Bersamaan dengan getoran itu, suara nembang Jawa yang sempat didengar Agam di malam pertama kembali terdengar. Tapi bedanya kali ini suaranya bukan lagi dari arah hutan, melainkan tepat berdiri di balik pintu depan. Gani yang masih memiliki nyali, dia coba mengintip asal suara itu lewat celah jendela bambu yang agak renggang. Begitu matanya melihat keluar, dia langsung ambruk, jatuh terduduk dengan muka pucat. Saking takutnya, Gani bahkan sampai ngompoli celana saat itu juga. Teman-teman yang lain panik dan langsung nanya sambil gemetaran, "Ada apa, Gan? Lu ngeliat apa?" Gani cuma nuding-nuding ke arah jendela sambil ngomong terbata-bata, itu di luar ada perempuan dengan leher ikat." Ternyata di luar posko berdiri sosok wanita dengan rambut panjang acak-acakan kayak kribo gitu. Matanya merah melotot tanpa kelopak dan mulutnya nggak berhenti melantunkan tembang Jawa tadi. Wajah sosok wanita itu ternyata nempel percis di luar celah bambu jendela dengan mata merahnya yang mengintip balik ke dalam mata Gani. Ketakutan mereka memuncak waktu Dimas tiba-tiba berdiri sendiri, matanya berubah kosong. Tanpa ekspresi, Dimas jalan-jalan menuju pintu depan. Tangannya sudah terurul siap membuka pintu kunci itu. Dengan gerak cepat, si Agam sama Gani yang ngelihat itu langsung lari memeluk badan Dimas dan nahan dia sekuat tenaga. Dim, sadar, Dim, sadar, jangan dibuka. Tapi anehnya, tenaga si Dimas malam itu bener-bener kuat banget, kayak digabungin tenaga 3 orang dewasa. Sementara itu, Suci dan Tiwi cuma bisa saling berpelukan ketakutan sambil teriak minta tolong. Pas
di saat kunci pintu hampir berhasil dibuka sama si Dimas, tiba-tiba dari luar terdengar suara bentakan keras. Itu suara Pak Dirmo bareng beberapa sesepuh desa yang lagi merapalkan doa-doa dengan lantang. Seketika itu juga suara tembang Jawa di luar perlahan-lahan menjauh digantikan sama suara erangan marah yang menggelegar. Sebelum akhirnya suasana mendadak berubah hening. Setelah situasi malam itu mereda, Pak Dirmo ngejelasin kalau kotak kayu yang diambil Dimas itu sebenarnya media penyegel sosok penunggu petilasan. Karena segelnya sudah terlanjur dibuka, sosok wanita itu marah. Besok paginya sebelum rombongan KKN dijemput, Pak Dirmo bareng sama sesepuh desa harus menggelar ritual permohonan maaf dan melarung kotak kayu tersebut ke sungai terlarang di ujung hutan demi menetralkan hawa mistis yang tersisa. Dan tanpa menunggu sore, kelompok KKN-nya Agam langsung dijemput pihak kampus setelah Pak Dirmo menelepon darurat. Program KKN mereka resmi dibatalkan total demi keselamatan semuanya. Didorong rasa penasaran atas berbagai kejadian janggal di posko, Agam nih akhirnya bertanya kepada Pak Dirmo. Nah, dari penjelasannya terungkap kalau bangunan yang mereka tempati dulu itu adalah rumah seorang gadis yatim piatu. Nah, suatu hari gadis itu ditemukan meninggal tergantung di sumur belakang rumah. Awalnya warga menduga dia nekat melakukan bunuh diri, tapi fakta menyakitkan akhirnya terungkap. Ternyata dia menjadi korban pelecehan sebelum akhirnya digantung oleh pelaku. Akhirnya mereka naik ke mobil jemputan. Agam sendiri menengok ke arah petilasan di ujung desa. Di sana dia ngelihat sosok wanita berbaju kemben jarik lagi berdiri di bawah pohon. Wanita itu melambaikan tangan pelan sambil tersenyum dingin ke arah mobil mereka. Kejadian malam itu benar-benar meninggalkan trauma mendalam bagi mereka. Dan sejak saat itu mereka nggak pernah lagi memberanikan diri mengikuti kegiatan kampus yang berlokasi di pelosok desa. Mereka lebih memilih menyelesaikan tugas akhir dengan cara lain saja. KKN itu pun menjadi pengalaman terakhir bagi mereka. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai tanpa skip dan jangan lupa buat sedekah like-nya. Aku pamit undur diri dulu, sampai jumpa di cerita-cerita horor misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.